Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Kita subuh ini akan mengkaji surah As-Saff. Ini surat 61. Kadang surat As-Saff diberi nama surat Al-Hawariyun. Ada pula pendapat yang mengatakan surah As-Saff itu surah Isa ibnu Maryam, tapi kurang kuat pendapatnya. Kenapa disebut surat As-Saff? Rupanya mengambil dari salah satu lafaz di dalam salah satu ayatnya, ya, innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi shaffan ka'annahum bunyanum marsus. Nah, dari situ sehingga nama ayatnya adalah As-Saff. Suatu hari beberapa sahabat duduk-duduk berkumpul timbul pertanyaan, coba sih ada yang berani nanya kepada Rasulullah. Salah satu di antara kita, amalan apa yang paling dicintai Allah? Jadi pertanyaannya, amalan apa yang paling dicintai oleh Allah? Kira-kira kalau ada orang nanya amalan apa yang paling dicintai Allah, itu karena pengen tahu atau pengen melaksanakan? Nah, nggak mungkin ya, pengen melaksanakan. Oh, ini mas sahabat Nabi, kecuali Jamal segala macam ya hanya pengen tahu. Ini mas sahabat Nabi. Nah, ini bukan kepo, saking pengen menjadi the first, ya, yang pertama, yang terbaik di antara kalangan sahabat itu. Memang berlomba dalam kebaikan itu tinggi. Namun tidak ada yang berani sungkan mau bertanya pada Rasulullah. Akhirnya terjadi juga bertanya kepada Rasulullah, amalan apa yang paling dicintai oleh Allah? Rasulullah tidak menjawab, tapi hanya membacakan surah ini, surah As-Saff, utuh dari ayat pertama sampai ayat ayat berapa? 14. Inilah salah satu surah yang turunnya utuh sekaligus, tidak dicicil, ya, utuh satu paket sekaligus. Kadang dalam satu surat itu secara asbabun nuzul tidak berurutan, secara asbabun nuzul itu tidak berurutan.
bahkan tadwin atau penyusunannya boleh jadi yang duluan belum tentu yang terjadi duluan, belum tentu. Tapi surah As-Saff utuh. Akhirnya sahabat mengerti dengan dibacakan surat As-Saff ini. Sahabat-sahabat yang mendengar jawaban Rasulullah cerita lagi ke sahabat lain yang tidak dengar, menceritakan, mereka bertanya, amalan apa yang paling dicintai oleh Allah. Ini bercerita sahabat ini, keceritaan sahabat lain. Dibacakan lagi, utuh lagi surat, menunjukkan betapa hebatnya hafalan sahabat-sahabat. Nah, sekali dengar utuh bisa hafal, walaupun cuma 14 surat ya. Terus begitu, sehingga unik, hadisnya mirip-mirip. Riwayat tentang surah As-Saff ini. Lihat, itu adalah asbabun nuzul dari surah As-Saff, yaitu untuk menjawab pertanyaan amalan apa yang paling dicintai oleh Allah. Di dalam kaidah tidak selalu asbabun nuzul itu menunjuk kepada makna khusus ya, bisa jadi menunjuk kepada keumuman makna, termasuk di dalam surat As-Saff ini. Nah, sekarang mari kita kaji pelan-pelan. Allah memulai surat ini dengan sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa huwal azizul hakim. Sudah sering kita bahas tentang bertasbih, tapi perhatikan ayat itu sabbahanya pakai apa itu? Fi'il madhi apa fi'il mudhari atau masdar? Fi'il madhi berarti pas ten, telah terjadi. Allah memberikan informasi, hei lihat, yang lain udah bertasbih. Jadi Allah memberi informasi, hei lihat, yang lain sudah pada bertasbih. Kira-kira mau kemana larinya? Pasti kan akan bertanya, kita kapan? Ada sesuatu yang salah di kita itu, kalah bertasbih dibanding yang lain, kesalahan. Fatalnya yang lain itu belum tentu makhluk yang berbicara, belum tentu jin, belum tentu malaikat. Yang lain itu bisa jadi batu, rumput, pohon, benda-benda padat atau jamadah yang kita kenal tidak dapat berbicara. Kita kenal tidak dapat berbicara, wong kita nggak pernah kenalan. Sehingga oleh Allah dinyatakan kita tidak pernah tahu tasbih mereka, padahal mereka bertasbih. Mereka juga punya cara beribadah dan punya cara sholat tersendiri.